Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para asatid dan ustazat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid, assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita ini senantiasa menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita, mari kita sama-sama buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang sebelumnya kita telah masuk pada bab as-shalah. Perbedaan antara solat laki-laki dan solat perempuan. Lalu kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya terkait dengan bab solatul jamaah. Dan insyaAllah malam hari ini kita akan melanjutkan bab solatul musafir, solat al-musafir, yaitu solatnya orang-orang yang bepergian. Solatul musafir artinya solat bagi orang yang melakukan safar. Kita ketahui bersama bahwa Islam ini adalah agama yang mudah, tetapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Islam ini agama yang mudah tetapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan bagi umat manusia untuk melaksanakan syariat Islam. Makanya di dalam syariat Islam, di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, hukumnya itu kita melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Kalau ada perintah, ada syariatnya, laksanakan sesuai kemampuan. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sebaliknya, kalau ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka yang harus kita lakukan adalah meninggalkannya secara totalitas. Tidak boleh sesuai kemampuan. Jadi kalau ada larangan melakukan zina, larangan melakukan pencurian misalnya, maka tidak bisa ditinggalkan sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kalau perintah sholat, puasa, zakat, hukum asalnya adalah wajib, tetapi nanti disesuaikan dengan kemampuan. Dalam bab sholat misalnya seharusnya dia berdiri, tapi kemampuannya tidak bisa berdiri, dia duduk, maka sholatnya dengan cara duduk. Tidak bisa duduk, tetap wajib sholat, tapi apa? Melaksanakan dengan cara berbaring dan seterusnya. Itu adalah bagian kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu dalam surah Al-Hajj ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini atas kalian sukar atau sulit untuk dilakukan. Ay anna Subhanahu wa ta'ala lam yashra' min ahkamid din ma yuqi'ukum fil juhd wal 'ajz wa yaj'alukum fi hayrah min amrikum fa haitsu ma yaqa' al muslim fi dik yuwassi' Allah Subhanahu wa ta'ala fi amri dini. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan syariat Islam ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan agar umat manusia kesulitan, kesusahan. Maka dalam surah Toha juga disebutkan, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, bahwa kami tidak menurunkan Al-Quran ini, pedoman hidup ini, agar kalian manusia menjadi sulit, menjadi sukar, menjadi tidak leluasa untuk melakukan apa saja, untuk melakukan aktivitasnya, atau untuk agama ini tidak diturunkan untuk agar manusia melarat, tidak. Makanya banyak ada sebagian orang mengatakan, wah kalau beragama Islam ini nanti bisa bisa melarat atau tidak bisa beraktivitas sesuai dengan keinginan dan seterusnya. Ada aturan-aturannya, dan ketika aturan itu berupa perintah, maka bisa kita laksanakan sesuai dengan kemampuan. Nah, was-safar qit'atun minal azab. Dan kita katakan bersama bahwa seseorang yang melakukan bepergian, dia ada seorang muslim, seorang mukmin, dia senantiasa melakukan perjalanan jauh. Safar ini perjalanan jauh. Lalu kemudian biasanya di dalam perjalanan itu capek, penat, banyak urusan. Nah, di dalam perjalanan tersebut, maka datanglah syariat untuk melaksanakan perintah solatnya dengan cara dijamak dan dikosor. Dijamak dan dikosor. Maka nanti ada dua ketentuan, sholat jamak dan sholat kosor ini. Jamak ini apa maknanya? Jamak ini mengumpulkan dua waktu sholat menjadi satu waktu. Kalau kosor maknanya apa? Ringkas. Meringkas sholat yang sebelumnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang 3 rakaat jadi berapa? Tetap 3. Jadi yang 3 tidak bisa dikosor menjadi 1,5 atau 1. Salat yang 2 rakaat tidak bisa dikosor juga jadi 1, tidak bisa. Nah, maka nanti ada ketentuannya. Apa saja salat yang boleh dikosor? Salat yang boleh dikosor, diringkas, itu salat yang 4 rakaat. Salat yang 4 rakaat apa saja? Salat zuhur, salat asar, salat isya. Nah, ada 3. Ini boleh diringkas menjadi 2 di dalam perjalanan, dalam safar. Sekarang yang jamak. Kalau jamak ini apa? Mengumpulkan 2 waktu salat menjadi 1 waktu salat. Nah, ada ketentuannya. Yang boleh digabungkan waktunya itu salat zuhur dan salat asar. Kemudian salat maghrib dan salat isya. Tidak bisa dikumpulkan jadi 1. Zuhur, asar, maghrib, isya, atau subuh. Nah, jadi satu waktu di malam hari misalnya. Tidak boleh. Nah, yang tidak boleh dikosor dan tidak boleh dijamak ada 1, yaitu salat subuh. Kenapa salat subuh tidak dijamak dan dikosor? Di antara hikmahnya karena jarang orang melakukan safar perjalanan di subuh hari. Jarang. Biasanya istirahat dulu dia di waktu subuh itu. Nah, kecuali sekarang pakai bis sampai melewati subuh. Nah,
nanti kita bahas bagaimana cara sholatnya. Ini banyak orang yang melakukan perjalanan safar akhirnya meninggalkan sholat. Ini banyak. Karena dianggapnya sudah gugur kewajiban sholat. Padahal safar melakukan perjalanan ini tidak menggugurkan kewajiban sholat. Tetapi apa? Syariatnya dipermudah. Yang sebelumnya 4 rakaat berubah menjadi 2 rakaat. Yang seharusnya sholat setiap waktu sholat, setiap zuhur sholat, asar sholat, maka boleh digabungkan. Nah, semacam itu. Ini merupakan rukhsah atau dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa ghairihi an Ya'la bin Umayyah qala qultu li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku berkata kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, "Laisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Tidak mengapa bagi kalian mengkosor atau meringkas salat kalian jika kalian khawatir ada fitnah, gangguan dari orang-orang kafir. Awalnya syariat ini adalah agar bisa membebaskan diri dari intimidasi atau gangguan dari orang-orang kafir. Faqad aminan nas. Tapi sekarang ini, kata sahabat ini, sekarang ini kan sudah aman, sudah tidak ada lagi peperangan. Apakah boleh mengqasar salat? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar bin Khattab mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Bahwa salat qasar ini, mengqasar salat ini adalah sedekah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, kata Rasulullah, faqbalu sadaqatahu. Maka ambil sedekah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam hadis yang lainnya itu disebutkan bahwa innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang mengambil dispensasi yang diberikan kepadanya. Maka kalau di dalam safar, walaupun mungkin kita tidak capek dan seterusnya, itu maka diperbolehkan untuk menjamak dan mengqasar salatnya. Ini kenapa? Ini dispensasi dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang mengambil dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kita masuk pada poin wala budda li sihhatil qasar min mura'ati syurut at-taliyah, bahwa untuk salat qasar kita ini bisa diterima sah, maka harus diperhatikan syarat-syaratnya, supaya kita sah melaksanakan qasar dari salat kita atau meringkas salat kita. Pertama, anta ta'lam bi zimmatihi fis safar wa yu'addiha aidan fis safar. Pertama, dia ini sedang dalam perjalanan dan dia melaksanakan salat qasar ini dalam perjalanannya, selama dihitung dalam perjalanan. Fa kharaja bi hadha syarat as-shalah allati dakhala waqtuha qabla an yusafir. Maka dikecualikan syarat ini orang yang mau melakukan safar, perjalanan, lalu kemudian sudah masuk waktu salatnya, maka tidak disyariatkan untuk mengqasar. Misalnya dari sini mau ke kemana, misalnya yang jauh misalnya mau ke Sambas atau ke Putus Sibau, misalnya mau ke Putus Sibau, ternyata sudah masuk waktu zuhur, maka apa yang dilakukan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i? Maka ini tidak diperkenankan seorang itu melakukan qasar. Karena apa? Karena dia belum melakukan safar, masih mukim dia.
fala yajuzu ayusalliha qasran, tidak boleh melakukannya secara qasar, li'annahu lam yakun musafiran hina wajabat alaihi wa ta'allaqat bi zimmati. Jadi dia masih belum melakukan safar, maka belum boleh ya mengqasar salatnya. Wa kharaja aidan as-salat allati dakhala waqtaha wa huwa musafir walakinnahu lam yusalliha hatta raja ila baladihi. Nah, pengecualian juga adalah orang yang ketika safar sudah masuk waktu sholat, tetapi dia tidak melaksanakan sholat sampai nyampe ke rumahnya. Fala yajuzu ayyusalliha aidan qasran, maka tidak boleh melaksanakannya dengan cara qasar. Misalnya kita sedang berada di dalam perjalanan dari Putu Sibau nih, misalnya, atau sudah masuk dalam perjalanan, sudah masuk waktu maghrib, tidak sholat dia, ya. Nah, maka kemudian masuk waktu isya, ternyata isyanya sampai di sini. Nah, kalau dia niat jamak takdim, nanti jamak takhir, melakukan maghrib di waktu isya, maka itu hukumnya boleh, nanti dibolehkan. Tetapi sholat isyanya tidak boleh dikosor, karena sudah sampai rumah. Gitu. Jadi yang dibolehkan kosor itu ketika dia masih dalam perjalanan. Yang kedua syaratnya ayat tajawaz suwar bilad allati yusafir minha. Jadi syarat kosor ini orang itu sudah melewati perkampungannya. Nah, perkampungannya. Dan ini sesuai dengan uruf, sesuai dengan kebiasaan. Kalau yang sebelumnya itu biasanya pada zaman dulu dikatakan keluar itu kalau sudah ya, keluar kampungnya kan jauh. Nah, kalau sekarang ini bagaimana? Kalau sekarang ini RT mungkin ya. RT atau RW gitu. Atau kecamatan. Nah, di dalam hal ini tidak ada ketentuan. Ya, tidak ada ketentuan. Kalau secara umum dia sudah niat musafir dan dia sudah keluar dari rumahnya, melewati batas kampungnya, ya, maka sudah dibolehkan dia melaksanakan sholat qasar. Hal ini sesuai dengan hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol shallaitu dzuhra ma'an nabi bil Madinah arba'an. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya sholat zuhur bersama Nabi di Madinah arba'an, empat ya, rakaat. Wal asra bi dzil halifati rak'ataini, dan kami sampai ya ke tempat namanya Al Halifah, maka beliau kemudian sholat 2 rakaat qasar. Nah, dan ini ternyata Dzil Halifah ini adalah pembatas Madinah, ya, pembatas Madinah. Maka Rasulullah sholatnya di situ qasar. Tetapi selama di Madinah tidak qasar. Kemudian yang ketiga, alla yanwi al-musafir iqamata 4 ayyam ghaira yaumai ad-dukhul war ruju'. Nah, musafir itu tidak berniat tinggal 4 hari. Ya. Ketika dia safar, maka batasnya dikatakan batas maksimalnya itu adalah 3 hari 3 malam. Kalau sudah 4 hari dalam mazhab Imam Syafi'i, maka sudah dianggap mukim. Sudah dianggap mukim.
Amma idza kana nawiyan ayyukima aqalla min 4 ayyam, kalau seandainya dia niat tapi mau tinggal kurang di 3 hari, maka boleh. Atau boleh juga dia melakukan qasar selama dia musafir dan belum tahu kapan dia bisa kembali. Contoh misalnya kemana kita? Ke Jakarta, ke Singapura, kan misalnya begitu. Atau ke Mekah. Ternyata tak jelas paspor ditahan misalnya kan. Atau ketika kita mau berobat, kan tak tahu nih sembuhnya kapan. Selama itu walaupun lebih dari 3 hari, mau 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya, maka hukumnya dibolehkan untuk melakukan qasar. Ini apa? Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa zautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata sahabat yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala wa zautu ma'a Rasulillah. Aku berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahul fath. Maka kemudian aku juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Makkah. Fa aqama bi Makkah 18 lailatan. Maka Rasulullah tinggal di kota Makkah selama berapa? 18 malam. 18 hari atau 18 malam. La yusalli illa rak'ataini. Rasulullah tidak salat kecuali 2 rakaat. Salat zuhurnya 2 rakaat, salat asarnya 2 rakaat, salat isya'nya 2 rakaat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama hadhil muddah bi Makkah amal fathi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di kota Makkah itu pada saat apa? Ketika di kota Mekah itu dalam kondisi perang. Nah, kondisi perang itulah yang tidak diketahui kapan selesainya. Nah, dengan kondisi tersebut maka dibolehkan. Tapi kalau sekarang kan sudah jelas, beli tiketnya kapan, liburnya kapan, maka sudah tertentu, maka batasnya 3 hari 3 malam. Yang keempat, Allah yaqtadi bimukim. Jadi orang yang musafir itu kalau berjamaah, imamnya itu sholat sempurna, misalnya sholat zuhur 4 rakaat, maka dia tidak boleh mengqasar menjadi makmum langsung mengqasarnya 2. Ya, imamnya masih tahiyat awal, dia sudah assalamualaikum, maka tak boleh. Kalau orang yang musafir tadi dia melaksanakan sholat zuhur dengan cara qasar, dia menjadi imam, boleh. Jadi yang musafir ini jadi imam, makmumnya orang mukim, dia melaksanakan sholat qasarnya 2 rakaat, maka makmumnya menyempurnakan. Nah, ini boleh. Tetapi kalau ini harus ikut imam, imamnya 4 rakaat harus 4. Nah, semacam itu. Nah, kemudian berikutnya hal-hal yang lain yang dibolehkan seorang itu sholat qasar dan nanti sholat jamak juga adalah ketika safarnya adalah safar mubah, safar yang dibolehkan oleh syariat atau yang diwajibkan oleh syariat. Misalnya orang ketika mau berangkat haji atau umroh, maka disunahkan untuk safar. Tapi kalau tujuannya dalam perjalanan safar itu tujuan yang tidak baik, tujuan maksiat, dari Pontianak mau ke Singapura, tujuannya main judi, nah, misalnya main kolok-kolok ke sana. Nah, maka ya dia tidak dibolehkan untuk menjamak atau mengqasar sholatnya. Kan itu biasanya semacam itu. Kenapa? Karena tujuannya untuk maksiat. Ya, jadi qasar dispensasi itu bagi orang yang tujuan baik.
Nah, ini terkait dengan qasar. Jadi qasar pada prinsipnya terkait dengan safar, bepergian. Baik orang itu masyaqqah, dia punya masyaqqah itu apa? Kesulitan atau tanpa kesulitan. Misalnya dari sini safar ke Jakarta, naik pesawat cuma 1 jam 20 menit saja misalnya. Ya sudah, capek enggak? Enggak capek juga. Boleh enggak qasar? Ya hukumnya boleh. Nah, bagaimana dengan jamak? Kalau jamak itu tidak mesti safar. Tidak mesti safar. Orang bisa jamak. Nah, jadi ada ketentuannya. Nah, kalau jamak ini ketentuan dari Rasulullah SAW, dari hadis Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bainas shalah fi safaratin. Rasulullah menjamak salatnya dalam perjalanan, ya, ketika perang Tabuk. Maka Rasulullah SAW menjamak, menggabungkan salat zuhur ke asar dan salat maghrib ke isya. Tapi jangan digabung semuanya. Ini dua-dua. Nah, apa ketentuannya? Pertama, at-tartib bainahuma. Ketentuannya syarat, nah, jamak. Jamak ini ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim artinya melakukan sholat asar di waktu zuhur. Kalau jamak takhir mengakhirkan, berarti mengakhirkan waktu zuhur, melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Nah, ini namanya jamak takhir. Apa syarat dari jamak takdim? Takdim dulu nih, melaksanakan sholat asar di waktu zuhur atau melaksanakan sholat isya di waktu maghrib. Pertama, at-tertib. Tertib artinya apa? Sholat zuhurnya dulu baru asar, sholat maghribnya dulu baru isya. Tidak boleh isyanya dulu baru maghrib. Kenapa? Karena waktu yang ada pada saat itu adalah waktu maghrib, atau ketika zuhur waktunya adalah sholat zuhur. Yang kedua, ayanu yajam ats-tsaniyah ma'al ula qabla faraghihi minas sholatil ula. Nah, kalau menjamak hendaknya niat menjamak ats-tsaniyah ma'al ula. Ya, niatnya itu yang sholat asarnya, menjamakkannya ke sholat zuhur. Nah, kalau sholat zuhurnya kan tidak perlu niat, karena udah waktu zuhur di situ. Tidak perlu niat jamaknya. Kalau disebutkan bagaimana? Mau jamak zuhur dan asar, ya boleh saja, tidak ada masalah. Nah, jadi ada yang mau ringkas niatnya, ya boleh. Tapi kalau nanti jamak takhir itu harus disebutkan semuanya, dua-duanya. Nah, semacam itu. Nah, sehingga apa? Walakin yusannu. Nah, ini qabla faraghihi minas sholatil ula. Ini sebelum selesai, ya, salat yang pertama. Yang kedua, al-muwalah bainahuma. Yang ketiga, al-muwalah bainahuma. Bersegera. Jadi pembedanya nanti ketika sholat zuhur. Misalnya ada yang melakukan sholat zuhur tidak qasar, jamak saja, berarti 4 rakaat. Kalau jamak qasar berarti sholat zuhurnya 2 rakaat. Dijamak dengan asarnya dilakukan di waktu zuhur 2 rakaat juga. Nah, jedahnya tidak boleh lama antara zuhur dan asar itu. Setelah assalamualaikum warahmatullah langsung berdiri melaksanakan sholat asarnya. Tidak boleh dipisahkan dengan aktivitas lainnya. Misalnya masih ngobrol dulu dengan kawannya santai-santai, setelah itu saya mau sholat sholat jamak, ya, asar. Nah, jamak takdim, maka hukumnya batal, ya, tidak diperkenankan. Atau dia membaca zikir setelah assalamualaikum warahmatullah masih zikir, masih wirid, maka juga itu tidak diperkenankan. Itu al-muwalah, itu bersegera, kecuali dikatakan apabila
dia memang ada ya karena faktor-faktor darurah, mau ke belakang misalnya agak susah ininya, atau ke kamar mandi dulu misalnya, karena ketentuan itu, maka hukumnya ma'fun anhu, dimaafkan, dan itu masih diperkenankan. Tetapi kalau kondisinya itu adalah kondisi di mana dia ya tidak ada halangan, maka tidak diperkenankan. Ini yang keempat, ayatu masafaru ila tawabibis saniyah, dan dia senantiasa ya melakukan jamak di dalam perjalanannya atau ketika sampai, itu boleh. Itu tadi, ketika sampai pun ada jamak takhir. Nah, maka sholat maghrib ke waktu isya. Bagaimana syarat jamak takhir? Nah, ini tadi, ini kebalikannya. Melakukan sholat zuhur di waktu asar, melaksanakan sholat maghrib di waktu isya. Pertama, ayan ya jam'al ula ta'khiran khilala waqtihal asli. Ketika masuk waktu zuhur, dia dalam perjalanan, belum mau sholat, masih masuk bis, maka dia niat saja, saya niat sholat zuhur jamak takhir dengan asar, pakai bahasa bisa saja, itu dibolehkan ya, kalau tidak hafal bahasa Arabnya ya. Maka syaratnya kalau jamak takhir itu niat dulu dalam hati agar apa? Melaksanakan sholat zuhurnya di waktu asar. Kenapa demikian niat? Kalau sudah niat itu sudah dicatat malaikat. Kalau tidak ada niatnya, pas misalnya ini, kemudian dalam perjalanan belum masuk waktu asar, sudah meninggal dunia dulu, na'udzubillah misalnya, dalam perjalanan dia belum ada niat, maka masih dikatakan apa? Orang yang menyia-nyiakan waktu sholat. Maka disyariatkan ketika masuk azan zuhur berkumandang, dia dalam safar, maka niat dulu, saya akan melakukan sholat zuhur di waktu asar takhir. Maka dalam perjalanannya itu sudah dicatat jamak itu. Nah, semacam itu. Ini pentingnya niat. Kedua, ayyadu masafaru ila yafru minas sholatain ma'an. Falau aqama qabla al-farau an-nihai minhu ma asbahat muakhkhara qada'an. Nah, hendaknya dia dalam perjalanan sebelum sampai ya, sebelum sampai. Jadi jangan sampai dua-duanya ya. Kalau dia seandainya sudah sampai duluan waktu maghrib, sudah sampai di rumahnya, langsung dia niat, saya akan melaksanakan sholat maghrib bersama sholat isya nanti. Udah sampai nih, maka itu tidak diperkenankan. Dia hitungannya menjadi qadha. Jadi qadha dia, bukan sholat jamak lagi. Udah sampai maghribnya, maka sholat maghrib dia. Nah, kecuali dia dalam perjalanan maghribnya niat, pas waktu isyanya datang, nah maka itu boleh. Nah, bagaimana caranya? Maka dia melaksanakan, boleh ada dua ketentuan. Sholat isyanya dulu, ini utamanya, sholat isya dulu baru maghrib. Ada juga yang mengatakan maghribnya dulu baru isya. Maka ini hukumnya dibolehkan kalau jamak takhir. Kemudian berikutnya syarat ya, safar yang dibolehkan jamak ya, atau qashar. Berapa jaraknya kira-kira? 81 km. Nah, kira-kira tinggal kita hitung aja. Nah, di Google Map sudah kelihatan. Dari sini ke Mempawah kira-kira udah nyampe belum? Berarti belum bisa jamak, berarti belum bisa qashar. Ke Singkawang, udah sampai kayaknya tuh Singkawang. Saya Duri ya kan. Nah, itu udah bisa. Jadi batas minimalnya tuh 81 km. Nah, yang dilihat jaraknya, bukan kecepatan kendaraannya. Mau jalan kaki kah, mau pakai sepeda motor kah, atau pakai mobil kah, atau pakai pesawat kah? Jarak tempuh kan berbeda-beda, tapi yang dihitung jarak perjalanannya 81 km.
Nah, ini dianggap musafir. Kalau dikatakan musafir itu ya dia memang safar. Orang musafir memang tidak biasa. Kan begitu. Tapi kalau orang dikatakan, ini ada nanti dalam beberapa pembahasan, kalau dia sudah biasa, memang hari-harinya PP Pontianak, Singkawang, itu dianggap safar atau tidak? Itu kalau sudah biasa setiap harinya begitu, itu udah bukan safar lagi, udah PP deh. Nah ini ada yang mengatakan dikategorikan itu bukan safar, tetapi ada juga tetap mau kayak apapun bentuknya tetap dia dikatakan safar. Nah semacam itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya ketentuannya selain menjamak solat, selain dari melakukan safar, ternyata boleh melakukan jamak karena hujan. Nah, karena kondisi hujan. Karena Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW shalla bil Madinah sab'an wa thamaniya, az-zuhur wal asar wal maghrib wal isya, min ghairi khaufin wala safarin. Pernah Rasulullah menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya karena bukan karena alasan keamanan dan bukan karena alasan safar. Maka ini hukumnya boleh. Ya, maka juga para ulama mengatakan di antara ininya, kalau ada hal-hal yang memang tidak dimungkinkan mudarat, kondisi-kondisi tertentu, maka merujuk pada hadis ini maka dibolehkan. Walaupun ini harus hati-hati juga kita memahami, kalau tidak nanti setiap orang merasa darurat, maka kemudian dia jamak qashar terus, jamak terus di rumahnya. Maka ini juga menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit waktu, dipersilakan bagi yang mau bertanya. Kalau ada. Ya, silakan. Ya. Yang pertama, tadi ketika sholat zuhur, asar dalam safar, dalam perjalanan, imamnya 4 rakaat sholat zuhur, ya udah kita ikut 4 rakaat. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita langsung berdiri sholat asar di jamak takdim, didahulukan. Boleh dikosor. Nah, dikosor ini boleh diringkas 2 rakaat, boleh 4, tidak ada masalah. Nah, boleh 4, boleh 2 juga. Nah, yang kedua, apa tadi? Nah, dalam perjalanan boleh tidak sholat di dalam bis. Nah, dalam hal ini kita lihat, kalau misalnya bis itu sudah biasa, misalnya di jam-jam waktu sholat itu berhenti, misalnya di waktu zuhur ada berhenti, atau di waktu asar ada berhentinya. Di zuhur tidak berhenti, di waktu asarnya berhenti tidak, maka dia sholat zuhurnya di waktu asar, berarti jamak takhir. Nah, kecuali misalnya perjalanan jauh dan itu melewati waktu subuh. Nah, ini yang terkadang bis pun tak berhenti juga waktu subuh. Nah, dengan kondisi yang begitu, maka boleh hukumnya sholat subuh di dalam bis. Ngadap kiblatnya gimana? Nah, udah niat saja menghadap kiblat karena darurat. Karena tak mungkin kita mana kiblatnya mana ini. Pas di sini kiblat, mobilnya belok lagi kan? Maka disebut dengan darurah. Sama seperti orang nanti ketika melakukan umroh atau haji di pesawat, maka sholat jamak dan kosornya itu di pesawat, maka hukumnya diperbolehkan. Nah, ini di darurah boleh. Atau di kapal habis kompasnya pun tak jelas juga di mana, nah, maka sholat saja, yakin kita menghadap kiblat. Nah, dengan kondisi tersebut, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan kita ini, kajian kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.